Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya, sebelum kita belajar, kita pimpin doa dulu. Siapa yang biasa pimpin doa? Ayo, siapa yang mau maju? Lepenus? Ya, silakan Lepenus maju ke depan pimpin doa. Amin. Oke, terima kasih Lepenus sudah memimpin doa pada hari ini dengan baik. Sebelum lanjut pelajaran, Ibu akan absen dulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak masuk. Tolong dengarkan namanya dipanggil. Aprilia Deborah. Hadir, Bu. Arya. Selvina. Teliana. William. Dan Yopi. Jadi satu orang tidak masuk ya karena sakit. Baik, kita akan mulai pelajaran tapi Ibu mau cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bagus, Ibu harap semangatnya masih seperti ini menyala dari awal sampai akhir pembelajaran. Udah tampil ya? Ya, sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, kesepakatannya adalah agar kita bisa menjaga kelangsungan kelas dengan baik dengan cara diam saat pembelajaran berlangsung. Artinya begini, saat Ibu menjelaskan, ya, saat Ibu menjelaskan kalian jangan membuat keributan. Jangan ada yang ngomong sendiri, jangan ada yang sibuk sendiri atau mengganggu teman-temannya. Nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk juga berbicara di depan kelas, entah itu menyampaikan pendapat atau mungkin berdiskusi dengan teman-temannya. Sampai di sini sepakat? Sepakat untuk gantian berbicara. Baik. Kita lanjut. Di sini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Ada 2 orang siswa sedang apa? Berangkat ke sekolah. Nah, ini Ibu mau tanya, kira-kira ini kan sama nih yang mereka alami dengan yang kalian alami sehari-hari. Kira-kira kegiatan apa saja yang biasa kalian lakukan setiap hari sebelum berangkat ke sekolah? Ada yang mau jawab? Hah? Berdoa, makan, apalagi mandi, mengemaskan buku. Berarti gini, bangun tidur langsung mengemaskan buku. Begitu? Ada yang bisa memberikan urutan yang jelas? Satu orang yang laki-laki dulu, ayo. Coba ceritakan langkah-langkah kegiatan yang biasa kamu lakukan setiap hari di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Ayo, yang laki-laki siapa yang mau? Ya, Lepenus silakan. Langkah dari awal, dari bangun pagi ya. Persiapan yang kamu lakukan sebelum akan berangkat ke sekolah. Ayo. Apa? Yang pertama, bangun tidur langsung mengemaskan buku. Yang kedua, mandi. Makan. Berdoa. Lalu berangkat. Berangkat ke sekolah. Berarti bangun tidur langsung mengemas bukunya, lalu mandi. Lalu tadi makan udah ada belum? Ada sarapan baru berangkat ke sekolah. Ibu minta yang perempuan. Siapa yang mau? Perempuan. Ceritakan aktivitas yang biasa kalian lakukan setiap hari sebelum berangkat ke sekolah. Yang perempuan? Siapa yang mau? Ayo. Atau Ibu tunjuk? Boleh? Ini Jenika ya? Getsi, salah sebut. Ayo. Langkah-langkah yang biasa kamu lakukan setiap hari saat bangun tidur untuk mempersiapkan diri berangkat ke sekolah. Yang pertama, mandi. Makan. Oh, berarti gini, bangun tidur langsung mandi, langsung makan, masih pakai anduk gitu, udah langsung makan. Ayo. Coba urutkan aktivitas kamu sehari-hari sebelum berangkat ke sekolah dari awal sampai kamu benar-benar siap.
Yang pertama bangun tidur, habis bangun tidur apa? Langsung apa? Mandi. Setelah mandi? Makan. Nggak ganti baju dulu kah? Ganti. Iya. Urutkan dari awal coba. Ayo, ada pertama mandi. Kedua ganti baju. Makan. Lalu pakai sepatu, baru berangkat ke sekolah. Ada lagi satu mungkin? Kayaknya ada yang belum lengkap. Yang laki-laki atau perempuan? Sebelah sini ada yang mau? Coba ceritakan langkah-langkah kegiatan setiap hari. Siapa yang berani? Ayo, satu orang lagi. Ayo, ada yang terlewatkan nampaknya. Dari 2 orang ada yang terlewatkan nampaknya. Memakai dasi itu bagian dari memakai pakaian. Tapi kegiatan yang lain ada lagi. Hah? Mengemaskan buku, mengemaskan tempat tidur, bagus. Ya, jadi Ibu yakin setiap kegiatan yang kamu lakukan setiap hari itu sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi kenapa harus dipikirkan? Agar saat kamu berangkat ke sekolah sudah dalam keadaan yang siap. Tadi ada yang menyampaikan begini, Bu, saya bangun tidur langsung mandi, katanya. Habis mandi, bangun tidur langsung mengemaskan buku, baru langsung mandi, lalu makan, lalu berangkat ke sekolah. Ada yang menyampaikan juga, bangun tidur langsung mandi, habis itu langsung sarapan. Ada yang terlewati tidak? Ada. Apa yang terlewati? Tidak ada proses mengganti baju. Jadi dia makan belum pakai seragam, masih pakai handuk begitu. Jadi ibu yakin sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah menyusun setiap kegiatan kalian dengan baik, mulai dari bangun pagi. Katanya tadi ada yang menyampaikan habis bangun tidur mengemas tempat tidur, ya. Masa iya berangkat ke sekolah, kamarnya masih berantakan gitu kan. Kemudian langsung mandi, ganti seragam, lalu makan, pakai kaos kaki, pakai sepatu, baru berangkat ke sekolah. Tentunya semua itu sudah kalian pikirkan dengan baik sehingga kamu benar-benar siap saat akan berangkat ke sekolah. Kalau ada satu hal misalnya yang kalian lewati, contohnya bangun tidur, langsung ganti seragam, langsung makan, langsung berangkat ke sekolah. Apa yang akan terjadi? Apa yang terlewati dari situ? Tidak mandi. Apakah nyaman kita berada di dalam kelas kalau tidak mandi? Tidak. Atau misalnya kalian melewati kegiatan sarapan pagi, udah mandi, udah ganti baju, langsung berangkat ke sekolah. Apa yang akan terjadi? Akan lapar saat belajar di dalam kelas. Jadi sebaiknya kita menyusun setiap kegiatan kita setiap hari agar tidak ada hal yang terlewati. Biar nanti saat berada di sekolah, saat belajar kita benar-benar siap, badannya sudah segar, kemudian perutnya sudah kenyang. Jadi semangatnya juga dalam belajar lebih bertambah. Nah, pertanyaan ibu tadi ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Yang ibu perlihatkan di awal, materi kita adalah berpikir komputasional. Dalam hal ini ada beberapa prinsip, tapi prinsip yang akan kita pelajari yang pertama adalah prinsip dekomposisi. Artinya penguraian, ya, penguraian setiap kegiatan. Ini tadi sudah ibu tampilkan. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini tujuannya agar kalian itu pertama, ya, yang pertama tahu apa sih berpikir komputasi itu tadi. Yang kedua, mengetahui 4 prinsip yang ada di dalam berpikir komputasi, ya. Kemudian yang ketiga, kamu mampu menerapkan itu, melakukan setiap prinsip itu dalam kehidupanmu sehari-hari, baik itu di rumah, baik itu mengerjakan tugas kelompok di dalam kelas, ya. Ini tujuan pembelajarannya. Kita bisa lanjut, ya. Apa itu berpikir komputasional? Ya, materi kita adalah apa itu berpikir komputasional. Silakan lihat di layar, nampak jelas nggak? Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis atau masuk akal dan sistematis. Sistematis artinya terurut, ya, tersusun dengan baik, seperti yang dilakukan komputer. Tahu komputer? Tahu. Biasanya mungkin sering menggunakan komputer, mungkin heran kok bisa ya komputer itu menjumlahkan 1 tambah 1 langsung hasilnya 2.
kok pintar sekali. Padahal komputer itu bekerja sebenarnya di awal sudah diberikan instruksi oleh manusia. Tetapi dengan cara berpikir komputasional ini sangat membantu kita dalam menyusun solusi, ya, menyusun solusi dari setiap kegiatan yang kita lakukan dengan langkah-langkah yang mudah kita lakukan setiap hari. Ya. Oke. Lanjut. Nah, prinsip utama berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu memiliki 4 prinsip, ya. Yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan data atau peristiwa. Yang ketiga itu adalah abstraksi. Abstraksi itu kita menyaring informasi yang penting saja dengan mengabaikan yang tidak relevan. Artinya kalau misalnya kita mau membeli buku, jadi kita mengabaikan yang tidak relevan. Misalnya kita beli buku, jangan lihat gambarnya, jangan lihat warnanya, tetapi kita lihat judulnya, siapa penulisnya, apa judulnya, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari pada hari ini adalah prinsip dekomposisi yang tadi Ibu tanyakan kepada kalian. Jadi dari 4 prinsip ini kita belajar yang pertama dulu, yaitu adalah prinsip dekomposisi. Di sini ada pengertian dekomposisi. Dekomposisi adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang kecil, ya, agar lebih mudah untuk dikelola atau dikerjakan. Gitu. Jadi prinsip dekomposisi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan setiap hari, tapi tanpa kita sadari ternyata itu adalah prinsip yang biasa digunakan juga oleh komputer. Jadi ada beberapa contoh sebenarnya prinsip dekomposisi ini dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya di dalam lingkungan rumah ada pekerjaan rumah, ya, pekerjaan rumah pada umumnya, bukan PR dari guru, tapi pekerjaan rumah di dalam sebuah rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga itu kan anggap saja terdiri dari 4 orang, ya. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, kemudian 2 orang anak. Nah, di dalam rumah ini tentu banyak sekali pekerjaan yang menunggu, ya. Ada banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Apa saja? Menyapu, apalagi? Ngepel, masak sayur, nyuci piring, apalagi? Cuci baju, apalagi? Cuci baju apa? Mencuci sepatu, apalagi? Ah, iya. Menjemur baju, menyapu halaman, ya. Apakah ada yang sudah bisa menyapu? Tidak bisa semua? Tidak bisa. Jadi begini. Kebanyakan kalau di dalam rumah itu yang mengambil pekerjaan itu semua adalah ibu. Siapa yang nyapu di rumah? Kebanyakan. Ibu tanya ibu, siapa yang masak? Siapa yang nyuci? Siapa yang ngepel? Iya. Pekerjaan itu semua yang kalian sebutkan itu sebenarnya kalau dikerjakan sendiri akan sangat melelahkan, apalagi kalau cuma seorang ibu yang mengerjakan. Tetapi kalau kita menggunakan prinsip dekomposisi ini, ya, maka sebenarnya pekerjaan rumah itu bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Contoh sederhana, kita bagi tugas nih di dalam rumah. Ayahnya mengerjakan apa, ibunya apa, 2 anaknya mengerjakan apa. Gitu. Agar pekerjaan itu tadi cepat selesai. Misalnya, ayah nyapu halaman nih, banyak sampah plastik atau dedaunan, ayah mengerjakan itu. Kemudian ibu misalnya tugasnya memasak dan mencuci piring. Kemudian adik menyapu. Kemudian kakak bagian mencuci baju, kemudian menjemurnya atau melipatnya. Jadi dengan begitu pekerjaan yang sebenarnya itu banyak bisa selesai dengan cepat. Gitu ya. Bisa ibu mengerjakan sendiri tetapi sangat kewalahan dan memerlukan waktu yang sangat lama, begitu. Jadi proses dekomposisi ini sangat membantu sekali dalam kita menyelesaikan setiap masalah, bukan selalu masalah sih, kegiatan yang ada di rumah. Ya, itu contoh sederhana. Yang kedua, prinsip dekomposisi ini bisa juga kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah, misalnya cara mencuci tangan. Ya, coba ibu tanya, cara mencuci tangan yang benar bagaimana? Ada yang bisa? Pertama apa dulu?
Langsung kasih sabun, masih kering langsung kasih sabun, begitu? Basuh tangan dengan air dulu. Setelah itu kasih sabun. Setelah itu tangannya digosok, jangan dilap dulu, belum disiram lagi, masih ada sabunnya. Ya? Ayo, setelah dibasuh tangannya, kasih sabun, lalu tangannya digosok, bersihkan setiap selanya, kuku-kukunya dibersihkan, lalu disiram menggunakan air bersih. Setelah itu sudah selesai? Sudah selesai? Jadi kalau misalnya mau makan tangannya masih ada airnya langsung makan begitu? Tidak. Apa langkah terakhirnya? Dilap dulu supaya tangannya benar-benar bersih dan kering. Sampai sini paham dulu prinsip dekomposisi? Dekomposisi adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Nih, ada gambar di sini. Siapa yang suka makan mie? Saya. Rata-rata suka makan mie instan ini ya, instan. Siapa yang bisa masak mie? Saya. Udah bisa masak semua ya? Udah kelas 5 betul, udah bisa masak semua. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana cara memasak mie instan? Masak airnya. Yang pertama, masak air dulu. Masak airnya pakai apa? Air bersih. Iya, masak airnya udah ada air bersih nih. Nah, masak airnya pakai apa? Kuali. Udah. Apalagi? Apakah masak mie siapkan air saja? Tidak. Ada banyak hal yang perlu kita persiapkan saat akan memasak mie. Yang pertama itu alatnya dulu lah. Alatnya dulu apa? Kompor. Alatnya dulu ya kita bagi ya. Kita mau memasak semangkuk mie. Kita mau masak semangkuk mie nih kan. Ada yang kita persiapkan dulu. Tadi ada yang bilang kuali, ada yang bilang air. Nah, dua hal itu berbeda ya. Yang pertama kita siapkan, iya, suaranya. Yang pertama kita siapkan alatnya dulu. Kuali, piring atau mangkuk gitu ya. Kompor, sendok. Cukup itu? Apa lagi? Gas. Iya, kompor tadi masuk ya. Apa tadi? Minyak. Minyak itu termasuk alat atau bahan? Tidak. Ibu kan bilang ini, alat yang perlu kita siapkan, alatnya dulu. Kompor gas, kuali, sendok, piring atau mangkuk. Ya, kita mau bikin mie rebus, anggap saja mie rebus lah ya. Mana ini? Jauh benar. Itu alatnya. Sekarang kalian coba siapkan bahannya. Mie rebus, mie instan ya, mie instan yang sudah dalam bentuk itu. Jadi, pertama apa? Bahannya air. Telur, berarti suka Indomie telur. Apalagi? Sayuran, berarti sehat ya. Apalagi? Bahan utamanya apa? Kompor lagi. Kompor itu masuk di alat atau bahan? Ibu bilang bahannya. Kecap. Saus. Cabai. Jeruk. Nah, bahan utama itu tadi apa? Bahan utamanya? Mie. Mie-nya juga harus disiapkan. Apa? Bumbunya. Bumbu mie biasanya sudah siap ya, ada bawang juga. Berarti ada yang biasa merebus mie itu ditumis bawangnya dulu, berarti begitu ya. Ada juga yang langsung rebus saja airnya, masukkan bumbu yang ada di mie itu sendiri. Nah, itu adalah alat dan bahannya. Sekarang tugas kalian coba pikirkan bagaimana cara atau langkah-langkah merebus mie itu. Pertama, apa yang disiapkan? Ini kan udah ada siap nih. Alat dan bahannya udah siap, ya. Sudah ada kompor segala macam, kemudian bahan-bahannya mie segala macam. Sekarang kalian coba urutkan langkah-langkah pertama saat merebus mie itu apa? Apa yang dulu kita persiapkan? Ya, air udah siap. Nah, langkah pertama itu apa? Nyalakan kompor. Lalu taruh apa di atas kompor? Kuali. Setelah itu apa? Air. Lalu? Mie, tunggu mendidih dulu ya. Tunggu mendidih dulu, lalu masukkan mie-nya. Selagi menunggu mie-nya matang, apa yang harus dilakukan? Bumbunya, diapakan bumbunya? Masukkan bumbu ke dalam piring atau mangkuk. Setelah mie-nya matang, apa yang dilakukan? Diangkat atau dituang ke
mangkuk. Berarti udah bisa masak mie semua. Jangan sampai salah langkah ya. Kalau salah langkah apa yang terjadi? Oh, ada yang disebutkan tadi, telurnya belum dimasukkan. Oh ya, lupa. Oh, bawangnya belum ditumis. Ya? Apalagi? Oh, sayurannya tidak dimasukkan. Berarti belum lengkap ya susunannya ya? Belum lengkap ya? Bagaimana cara memasak mie instan? Pertama, siapkan panci dan air. Panci, kuali juga sama ya. Yang kedua, nyalakan kompor. Ketiga, rebus air. Kemudian masukkan mie. Rebus mie selama 3 menit. Iya. Ini masak mie versi sederhana ya, versi sederhana, tidak ada bahan-bahan seperti telur atau sayur. Jadi sudah direbus airnya, masukkan mie, kemudian tuang mie ke dalam mangkuk. Ini cara yang sederhana. Bisa? Bisa. Jadi kalau kita ingin menyusun sebuah kegiatan harus dipikirkan baik-baik. Jangan sampai itu tadi katanya bahannya telur bu, sayur bu, bawang, cabai, jeruk bu, tapi ternyata telurnya lupa dimasukkan. Ya? Jadi sebelum melakukan sesuatu dipikirkan dulu, disusun dulu kegiatannya agar tidak ada yang terlupakan. Sampai sini paham? Siap untuk kerja kelompok? Nanti perhatikan di depan, tugasnya adalah kalian akan berdiskusi. Ayo perhatikan dulu. Kalian akan berdiskusi. Jadi tiap kelompok nanti akan ibu berikan sebuah lembar kerja proyek, di mana kalian nanti akan menyusun setiap detil yang harus dipersiapkan untuk membuat Nasi goreng. Nanti setelah kalian diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah ibu bagi, nanti tolong kamu tunjuk siapa ketuanya. Nanti ketua kelompoknya itu yang akan membagi tugasnya kepada teman-temannya, ya. Si A menyiapkan apa, si B yang menulis, atau si C yang menyiapkan bahan, begitu bisa ya? Bisa ya? Paham perintah ibu? Ya. Ya, sudah dibagi ya, kelompoknya sudah ditunjuk ketuanya? Ya. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nanti tugas ketuanya adalah membagi tugas kepada teman-temannya. Ini kan tadi kita menggunakan prinsip dekomposisi ya. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah dikelola. Ini kelompokmu. Ini. Tulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4, itu kelompok 5. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Tulis namanya ya. Dengar dulu ya. Jadi ada yang mengerjakan tugas mencari alat yang harus digunakan, bahan dan bumbu. Yang terakhir adalah menyiapkan langkah-langkah kegiatan. Ya, satu orang tugasnya menulis. Ya, sudah ditentukan? Kalau sudah, silakan kerjakan sekarang. Kelompok 1 nama orang-orangnya siapa gitu. Agak besar tulisanmu itu, agak besar nulisnya, biar ibu lihat. Kalau udah bagi tugas, satu orang mikirkan yang ini, apa alatnya, bahannya, bumbunya, kemudian langkah-langkahnya. Kalau kesulitan mengurutkan langkah-langkah sendiri, bisa diskusi sama-sama ya. Kalau satu orang kesulitan, boleh diskusi. Sudah? Coba ibu lihat dulu. Kompor, wajan, apalagi kalau bikin nasi goreng, alat ya, jangan sampai masuk di situ yang lain. Alat-alatnya apa? Kompor, wajan, apalagi. Kalau mau motong-motong pakai apa? Kalau motong-motong pakai apa? Iya, yuk. Terlihat sederhana ya, tapi jangan sampai ada alat yang terlupakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ayo, waktu terus berjalan. Waktunya ibu kasih 3 menit terakhir ya. 3 menit lagi. Kalian boleh siap-siap nanti presentasi di depan kelas ya. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap.
Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Kamu sampaikan cara-cara dalam membuat mie. Siapa? Ayo maju sini. Semuanya maju, 5-5-nya maju sini. Yang rapi, yang rapi. Ibu kasih kesempatan 2 menit ya. Tiap kelompok 2 menit ya. Presentasinya 2 menit. Dah, siapa? Ayo. Bilangnya gini, teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam membuat langkah-langkah memasak nasi goreng. Itu. Bilangnya gini. Alat yang kami siapkan adalah, bilang. Alat yang kami siapkan kompor, gas, panci, mangkuk atau piring, Ya, bahan-bahannya apa? bahan-bahan, minyak, bawang, nasi, telur, tempe, tahu, kacang, tomat, timun, sawi, Lanjut bumbunya. masako, kecap. Yang lain sambil menyimak ya, sambil dengarkan ya, suaramu agak nyaring. Langkah-langkahnya, kita dengarkan langkah pertama saat mereka akan membuat nasi goreng. Yang pertama, agak nyaring ya. Siapkan minyak, Bukan minyak. nyalakan kompor, Nyalakan kompor. menunggu minyak panas, Menunggu minyak panas dulu ya, jangan masih dingin minyaknya, masukkan bumbu. masukkan nasi, Masukkan nasi. Bawangnya lupa ya. bawang, masukkan kecap, Masukkan kecap. oh, Ya. Cabai. Tempe. Tahu. Sawi. telur, Ya, lanjut. Kemudian, menunggu telur matang. ya. Dan matang, masukkan ke piring Atau mangkuk. Baik, itu tadi hasil diskusi kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya dulu. Terima kasih. Nanti kita koreksi sama-sama ya. Kelompok yang siap, kelompok berapa? 2 udah? Udah? 2 menit ya, maju ke depan, ayo. Yang nyaring suaranya. Yang sudah selesai, dengarkan ya. Yang sudah selesai, dengarkan. 5 orang maju ke depan. Ya, sesuai kesepakatannya. Saat temannya berbicara, yang lain diam. Ayo, saat temannya yang lain maju ke depan presentasi, yang lain diam dulu. Tadi udah sepakat ya? Tadi udah sepakat. Baik, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, suaranya agak nyaring ya. kompor, wajan, Teman-teman, saat akan membuat nasi goreng, yang kami siapkan pertama adalah alatnya apa? Gitu bilangnya. kompor, wajan, pisau, sendok, piring, Piring, oke, itu adalah alat-alatnya. Bahannya apa? Nasi, tomat, sawi, oke, telur, telur, sosis, selanjutnya daun sop, daun sup. Oke, lanjut. Yang lain simak ya. Bahan bumbu ya? masako, Bumbunya masako. kecap, Oke, bawang, bawang, cabai, udah. minyak, Minyak goreng. minyak goreng, Ya. Sekarang teman-temanmu akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Silakan. Yang pertama, nyalakan kompor, nyalakan kompor, panaskan wajan, panaskan wajan, tuangkan minyak tuangkan minyak. di atas wajan, Iya, oke. tumis bawang, Tumis bawangnya, telur, telur dan sosis. Bawang, telur, sosis itu sudah ditumis. Lalu apa lagi? nasi, sawi, Masukkan nasi dan sawi, masukkan bumbunya, masukkan bumbunya. Udah. Berarti makan di kuali begitu. Makannya di kuali. Tidak ada diletakkan apa dipindahkan ke piring. Belum ditulis. Jadi nanti mereka bikin nasi goreng makannya sama-sama, makan di kuali. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Ya. Sekarang kelompok 3. 2 menit kurang lebih ya. 2 menit kurang lebih waktunya. Nggak lama. Nanti kita akan koreksi sama-sama apa yang kurang. Yang sudah tampil, simak temannya di depan ya. Nampak nggak teman-temanmu di sini? Siapkan alatnya apa?
kuali, kompor, gas, piring, sendok, garpu. Oke. Bahan: nasi, telur, sayuran, minyak, Ya, itu bahannya. bumbu, bawang, kecap, cabai, garam. Ya. Langkah-langkah pembuatan: siapkan kuali, tuangkan minyak ke kuali, hidupkan kompor, Oh iya. masukkan nasi, nasi. dan masukkan telur, Bawangnya udah masukkan dimasukin sayur. belum? Bawangnya udah dimasukin belum? Ada masukin bawang enggak? Bawangnya di bawah. Nggak ditumis bawang dulu. Ya. Tadi apa tadi? Hidupkan kompor, masukkan nasi, lalu Masukkan telur, masukkan telur, masukkan sayuran, masukkan sayuran. dikasih garam sedikit, Menggoreng. nasi selama 2 menit. Kalau sudah masak, tuangkan ke piring, dikasih kecap, dikasih bawang dan cabai. Oh iya, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan dulu. Sudah presentasi. Nanti kita koreksi sama-sama tentang langkah-langkahnya ya. Kalau kelompok 3 itu menaburkan atau menuangkan kecapnya itu di bagian paling akhir ya. Tadi bawang sama kecap udah paling akhir ya. Sementara kelompok lain tadi udah masukkan nasi, masukkan kecap, baru nanti daun seledrinya belakangan. Itu langkah-langkahnya ya. Kelompok 4, ayo 2 menit kurang lebih. Maju. Ini perempuan semua harus bisa ya. Yo. Sementara temannya tampil, kalian jangan ribut dulu, tidak lama. Yo, kelompok 4, silakan. Alatnya apa? Kompor gas, kuali, sendok, piring, Ya. bahan nasi, telur, sayur, sosis, kerupuk, timun, tomat, minyak, sosis, kecap, teri, bawang. Sosis, ya, kecap itu masuk di mana dia? Di bumbu atau bahan? Maksudnya di bumbu, maksudnya di sini sebenarnya ya. Lanjut, bumbunya apa? Bumbu, bawang, masako. Oh iya, sekarang kelompok 4 akan menceritakan langkah-langkah membuat nasi goreng. Langkah-langkah pembuatan. Dengerin ya suaranya ya. Langkah-langkah pembuatan: siapkan panci dan minyak, nyalakan kompor, panaskan minyak, masukkan bawang, masukkan ikan teri, masukkan telur, masukkan nasi, masukkan sosis, masukkan sayur dan masukkan masako, diaduk sampai masak. Habis itu dituang di piring, habis itu masukkan kecap dan saus dan siap disajikan dan jangan lupa masukkan kerupuk. Oh iya, terima kasih kelompok 4, tepuk tangan dulu. Ya. Ini sama dengan ya. Oke, dah, tenang dulu ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu hampir sama. Mereka meletakkan kecap itu di akhir. Jadi nanti nasi gorengnya itu tidak merata warna hitamnya ya atau coklatnya karena kecap, karena diletakkan di akhir, begitu. Ya, sekarang kita mau lihat kelompok 5, kelompok terakhir. Ayo, waktunya 2 menit kurang lebih. Silakan. Yang nyaring ya suaranya ya, biar kawan-kawanmu dengar. Ayo, Dibaca, Bu. dibaca. Teman-teman, kami akan presentasi langkah-langkah membuat nasi goreng. Alatnya apa gitu. Sini biar kelihatan ya. Jangan sembunyi. Ayo. Yo. Alat: 1 kuali, 2 piring, 3 kompor, 4 sendok, 5 pisau. Ya, pisau. Bahan: 1 telur, 2 nasi, 3 sayur, 4 keripik. Ya, keripik kerupuk ya, biasa untuk makan nasi goreng ya. Bumbu. 1 bawang, 2 masako, 3 kacang, Kecap. kecap, 4 saus, 5 kacang. Ya. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan: 1 siapkan kuali, 2 nyalakan kompor, 3 masukkan minyak, 4 tumis bawang dan dimasukkan dalam kompor, 5 masukkan telur. Masukkan dalam kompor katanya ya. Ternyata masukkan dalam kompor. Aduknya masukkan di mana?
Dikuali. Awas, salah langkah, salah pengerjaan ya. Lanjut. Masukkan nasi lalu masukkan masako. Masukkan nasi, masukkan sako. Masukkan kacang. Masukkan kacang. 8. Masukkan kacang dan saus. Kecap. Hafal yang disini. 9. Koreksi rasa. Koreksi rasa, betul. Telur. Tuangkan ke piring lalu masukkan kerupuk. Kerupuk. Itu tadi langkah-langkah dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk presentasinya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Ibu senang kalian semua sudah berusaha ya. Oh ya, tenang dulu. Ibu senang kalian semua sudah berusaha sebisa kalian untuk menyajikan nasi goreng ya, nasi goreng. Tetapi ternyata setelah diskusi itu masih ada langkah-langkah yang terlewatkan. Itu ya. Tadi ada katanya masukkan nasi di kompor. Ya, salah langkah saja enggak jadi nanti nasi gorengnya. Ya, yang ada malah nasi hangus ya, bukan nasi goreng ya. Kemudian ada yang menuliskan langkah-langkahnya itu bawangnya ditumis di akhir, ya. Kemudian kecapnya ada yang diletakkan di akhir. Biasanya untuk membuat nasi goreng kecap itu ditaruh atau dituangkan saat penggorengan nasinya, ya. Kemudian tadi ada yang menyiapkan alatnya katanya ada piring, kompor, panci. Nggak tahu lah ibu ya, karena ibu belum pernah masak nasi goreng pakai panci, pakai kuali biasanya ibu ya. Itu. Ada yang tidak menuliskan alatnya ini, pisau. Padahal dia menggunakan bahan dan bumbu seperti bawang. Itu. Jadi untuk berpikir komputasional, berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi ini semuanya harus dipikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti kamu makan nasi goreng tidak ada piringnya atau tidak ada sendoknya. Ya, sederhana memang, tetapi prinsip dekomposisi ini membantu sekali dalam melaksanakan tugas sehari-hari, gitu. Ya. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana langkah-langkah dekomposisi agar lebih baik. Di sini kita akan membaca manfaat dekomposisi. Yang pertama apa? Membuat masalah lebih mudah dipahami, ya. Yang kedua, ya, mempermudah kerja tim dalam membagi tugas. Kalau satu tugas itu dikerjakan oleh satu orang, tentu akan lama dan akan kesulitan ya. Yang ketiga, ya, masalahnya akan mudah selesai jika dikerjakan bersama-sama dengan menggunakan prinsip dekomposisi. Gitu. Sampai sini, apakah sudah bisa memahami prinsip dekomposisi? Bisa? Ya, apa tadi dekomposisi? Dekomposisi adalah ini cara berpikir untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk dikelola. Jadi tadi ketuanya membagi ini yang bagian alat, ini yang bagian bumbu, ini yang bagian bahan, gitu ya. Meskipun belum semua bisa menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng dengan baik, paling tidak dengan cara prinsip berpikir dekomposisi ini akan membantu kalian nanti di rumah bagaimana menyiapkan nasi goreng dengan baik. Ya? Bisa ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, udah paham ya? Ibu sudah siapkan soal. Ibu akan bagi, jangan lupa tulis namanya ya. Salah. 1, 2, 3. Apa itu lebih kan? Ya. Sendiri ya. Tapi boleh tetap di meja sini biar enggak angkat-angkat kursi lagi. Kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis namanya.
Sudah, kumpulkan sini. Diangkat, coba kamu dekomposisikan cara atau langkah-langkah menggosok gigi. Bisa? Langkah-langkah menggosok gigi. Jadi kita sudah belajar tadi dekomposisi, jangan sampai salah langkah dalam menggosok gigi ya. Bisa? Itu tugas kalian di rumah. Baik, pelajaran kita sampai di sini dulu. Ibu harapkan kamu belajar lagi di rumah, dan setelah belajar ini Ibu harapkan kamu bisa menerapkan cara berpikir komputasional dalam hal ini prinsip dekomposisi ya dalam kehidupan sehari-hari agar mempermudah kalian melakukan kegiatan ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selesai, terima kasih. Boleh istirahat.